Itu doa bisa menjadi perangkat senjata bagi orang-orang mukmin. Ditujukan ke siapa? Ya ke musuh-musuh Allah, bukan ditujukan ke sesama muslim sendiri. Kalau ditujukan ke sesama muslim sendiri kan jadinya aneh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم ارحمني بالقرآن. Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam. Sawadana. Alhamdulillah, barakallah. Hari Minggu Ya, hari Ahad. tentang masalah doa. Kita akan mengkupas tentang doa kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semuanya apa sih makna doa? Doa itu kalau kita sering membacakan doa, ya intinya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang kajian ini akan dikupas tentang makna doa. Mangga nyangkan Kak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah yudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Insyaallah. Setelah beberapa hari kemarin kita membahas diskusi tentang tema-tema lain. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas secara umum doa. Doa itu bisa kita definisikan dulu ya, bahwa doa itu secara umum adalah sebuah permintaan, permohonan disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat dari doa itu sendiri? Doa itu sifatnya pribadi. Artinya langsung antara si hamba dengan Tuhannya. Iya. Ya, kita dengan Allah itu langsung. Nah, makanya di dalam doa itu sendiri banyak disebutkan ya keterangan-keterangan dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis, bahwa doa itu adalah ibadah, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut ibadah? Karena itu perintah. Setiap perintah yang dilaksanakan maka itu akan menjadi suatu ibadah.
perintah yang tidak dilaksanakan, nah itu tidak termasuk ibadah, artinya pelanggaran. Tapi ada sesuatu yang tidak diperintah tetapi kita lakukan, itu apa namanya? Nah itu namanya bid'ah. Nah, jadi kita lebih ke doa ya. Tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani fa yastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarsudun. Bahwa apabila di antara hamba-hambaku ada yang bertanya kepadaku, maka katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Maka penuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku agar engkau selalu berada dalam kebenaran. Nah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah menyatakan bahwa Allah itu dekat. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut yaitu ketika ada orang Baduy mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, katakanlah kepadaku, Allah itu dekat atau jauh? Sehingga harus dengan apa aku berdoa? Apakah dengan lantang atau dengan lirih? Nah, maka turunlah ayat itu yang menyatakan bahwa Allah itu dekat. Nah, kemudian di dalam tafsir pun disebutkan bahwa makna kedekatan Allah dengan hamba itu sendiri itu bukan bermakna dekat secara fisik, bukan dekat secara wujud, tapi dekat di sana artinya lebih dekat dan dekat gitu. Aqrabu min hablil warid. Nah, jadi lebih dekat dari urat nadi. Artinya ketika engkau berdoa, Allah itu mendengar. Apakah dengan suara yang lirih atau suara yang lantang? Allah mendengar. Nah itu ya. Jadi tidak ada patokan, misalkan kita mau berdoa apakah mau dengan suara yang kencang atau dengan suara yang lirih. Tapi adabnya, adab dari doa itu sendiri lebih menyarankan kepada suara yang lirih. Suara yang lirih, suara yang halus, artinya penuh dengan kesopanan. Bahwa ketika kita berdoa, maka kita anggap bahwa Allah itu yang mendengar gitu. Bukan makhluk lain, bukan benda-benda lain yang berdoa, tetapi Allah sendiri yang sedang mendengar doa kita. Maka lakukanlah doa dengan penuh rasa takut dan penuh pengharapan. Kemudian di dalam hadis pun banyak disebutkan bahwa ad-doa'u muhul ibadah. Doa itu adalah pangkalnya ibadah atau otaknya ibadah. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ketika kita melihat dalam sholat itu sendiri, itu doa-doa semua. Seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sampai ke Al-Fatihah. Ada iya karena berdua iya karena stain. Ihdinas syiratal mustaqim. Disambung ke surat-surat pendek. Sampai ruku. Sampai duduk di antara dua sujud. Itu doa semua. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sampai di tasahud pun doa semua. Maka hakikat dari doa itu adalah permintaan kepada Allah disertai dengan pujian. Nah itu makna doa itu sendiri. Nah barangkali itu sebagai pengantar. Nah, sekarang silakan Pak Ustadz Didin barangkali mau didiskusikan. Nah, masalah doa ya, masalah doa tadi. Jadi ketika kita ibadah itu memang ya suka ada yang yakin tidaknya itu kan kadang-kadang
dilihatnya dari segi apa gitu kan. Tapi memang benar doa itu ya, kadang-kadang dalam hati juga Allah itu yakin ya sangat mendengar keretak hatinya gitu kan. Jadi jangan istilahnya itu doa itu istilahnya tidak diijabah, tapi doa itu semua diijabah ke Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan sifat doa yang baik, yang tidak baik juga bisa jadi mungkin. Kalau doa itu kan harusnya yang baik gitu kan, mendoakan kepada orang lain lebih bagus gitu kan. Itu kan pantulannya itu sama dengan mendoakan ke diri kita sendiri ya, gitu kan. Ya itu aja. Ya tadi kan innahu alimum bidatis sudur. Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hati. Termasuk ketika kita berdoa dalam hati, Allah mendengar. Satu itu kan. Kemudian yakin tidak doa kita dikabul. Nah, di sana kan ada bahwa Allah itu sesuai prasangka hamba. Kalau hamba berprasangka bahwa doanya yakin diijabah, ya itu prasangka hamba itu kepada Allah, maka kemungkinan terijabah karena Allah sesuai prasangka hamba. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui doa kita diijabah atau tidak? Ya walau alam, barangkali kita masih hidup pun sampai sekarang itu bagian dari doa-doa kita yang pernah terkabul. Adapun doa baik itu kan ibadah. Ketika kita berdoa yang baik-baik, maka itu termasuk dalam ibadah. Tapi makna doa itu sendiri adalah permintaan dan permohonan disertai dengan pujian kepada Allah. Ketika kita berdoa yang buruk atau mendoakan orang lain ya, yang buruk-buruk, Allah mendengar. Iya. Tapi barangkali ya, itu ada yang diijabah, memang betul doanya terkabul. Tapi apakah kita siap dengan segala konsekuensi ketika doa buruk kita benar-benar terkabul? Contoh, makna tadi itu mendoakan orang lain itu sama dengan mendoakan diri sendiri. Kalau kita mendoakan buruk kepada orang lain, sama dengan mendoakan buruk kepada jadi kita pun kebahagiaan. Lalu apa makna doa itu sendiri ketika kita masih berdoa yang buruk? Padahal dari doa itu sendiri kan itu untuk kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, adapun doa-doa buruk itu bisa kita lakukan, tetapi hanya untuk musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah yang memerangi Islam, kita boleh mendoakan. Artinya ketika tidak ada lagi cara untuk senjata. Kan doa pun senjatanya orang mukmin kan. Betul. Nah, itu doa bisa menjadi perangkat senjata bagi orang-orang mukmin. Ditujukan ke siapa? Ya ke musuh-musuh Allah, bukan ditujukan ke sesama muslim sendiri. Ya. Kalau ditujukan ke sesama muslim sendiri kan jadinya aneh. Betul. Dia Tuhannya siapa? Allah. Kan. Terus kita Tuhannya siapa? Allah. Sama-sama Tuhannya, terus kita mendoakan yang buruk-buruk. Tuhannya sama, agamanya sama, tidak akan yang buruk-buruk. Ya. Nah, jadi boleh mendoakan yang buruk, tapi hanya kepada musuh-musuh Allah yang memerangi Allah. Ya, makanya ini sangat menarik juga ya doa. Tatkala kalau misalkan yang dibicarakan tentang doa itu kan ucapan yang latah dari doa yang dari orang-orang yang emosi, orang-orang yang benci kepada orang Fulan bin Fulannya. Contoh, gara-gara hal sepele atau gara-gara apa dia membenci ibaratnya. Terus usahanya, misalkan, wah, segera cilaka, wah, segera bangkrut, itu kan sebagian dari doa. Tapi
Pertama dia itu pasti kan saudaranya. Yang tadi disebutkan sesama muslim, sama Tuhannya Allah. Tapi itu karena dia itu merasa iri, dengki, itu yang disebutnya terus kita ulang-ulang dalam kajian. Ya ini yang mempunyai sifat-sifat hal itu pasti itu ketika melihat rekannya atau saudaranya yang maju, contoh ekonominya itu kadang-kadang ini masih banyak ya, masih banyak bukannya ini berprasangkanya itu buruk gitu, terus mendoakannya itu tidak baik. Padahal yang tadi itu kala doa yang disebutkan contoh kepada dianya, kepada rekan yang buruknya, itu akan pasti datang lagi kepada dianya gitu kan. Tapi mendoakan kepada rekannya kan harus yang baik, contoh kepada misalkan orang dagang, duh ya Allah mugia bulan dagangannya laris, itu saya dengar itu kan malaikat juga mengaminkan, kamu juga kan gitu bahasanya, kamu juga. Tapi kalau mendoakan yang tadi yang jelek itu kan intinya tidak pantas mendoakan kepada rekan itu yang jelek. Yang tadi yang disebutkan kalau misalkan untuk senjata kepada musuh itu kan kepada musuh yang selain di luar ini gitu kan, luar musuh misalkan itu kan silahkan aja kan gitu. Tapi ke sesama muslim walaupun punya sifat benci ya janganlah ya, soalnya seolah-olah itu pasti itu datangnya doa yang jelek itu kepada dianya juga. Itu yang disayangkan gitu kan. Jadi doa-doa tadi ya yang buruk itu berawal dari nafsu sebetulnya. Iya, Dari betul. Nafsu. Bukan dari keinginan untuk memohon atau memuji kepada Allah itu sendiri. Nah, artinya memohon kehancuran orang lain, kehancuran sesama muslim, itu sama dengan mendahului Allah. Iya. Mendahului Allah. Nah, makanya dari awal kan sifat iri dengki itu jangan. Betul. Bagian dari penyakit hati kan. Karena ketika itu muncul, jangankan perilaku, dari doa saja itu udah buruk-buruk semua. Kayak seperti orang iri dengki kan itu kalau dibahas nggak akan habis-habis. Betul. Orang yang menjadi objek dia sekalipun sudah menjadi bangkai tetap kita masih iri. Bahkan ketika sudah meninggal terus yang antarnya banyak masih iri juga. Jadi ketika dia meninggal pengen juga dia antar yang banyak. Nah itu artinya nggak akan habis. Iya. Jadi kembali lagi kepada makna doa itu sendiri, bahwa doa itu adalah bersih. Doa itu hakikatnya hanya keluar dari mulut orang-orang yang soleh sebetulnya. Orang-orang yang pasrah, orang-orang yang mengaku dirinya hamba Allah, orang yang butuh kepada Allah. Bukan keluar dari mulut orang-orang yang sombong, orang yang nggak butuh, atau orang yang butuh nggak butuh. Jadi makna doa itu sendiri adalah hanya orang yang pasrah, betul-betul pasrah. Kenapa orang miskin di sini lebih unggul ya dalam berdoa ya, lebih unggul, bahkan lebih cepat gitu kehusuannya, karena tadi tingkat kebutuhannya berbeda. Orang miskin ketika berdoa, jangankan berdoa, ketika aminnya saja berbeda. Amin. Iya. Amin. Tapi orang kaya ketika memohon kekayaan, dia udah kaya, beda dari tingkat kehusuan pun. Seperti orang yang ingin naik haji dengan orang yang sudah pergi haji, misalkan pergi haji beberapa kali. Ketika duduk satu majelis terus diucapkan doa, semoga kita semua naik haji, semua kita beda tingkat kehusuannya. Orang yang ingin naik haji itu aminnya luar biasa, ya khusyuk gitu, karena memang belum pernah. Tapi bagi yang sudah pernah berkali-kali, amin, kelihatannya biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa. Karena saya pun sering yang kayak gitu, gampang ke haji. Ya. Nah, dari segi yang dasar itu pun itu beda. Betul. Makanya ketika ujian ya, ketika orang kaya misalkan
mau mendekat kepada Allah, biasanya diberikan ujian berupa dimiskinkan dulu atau dibangkrutkan dulu usahanya. Sampai dia itu betul-betul tidak ada pegangan. Yang berpegang hanya nanti berpegang kepada Allah. Nah, itu dari sisi doa itu sendiri. Nah, makanya unik dalam doa itu. Ya, ya. Ada waktu-waktu yang mustajab, kan pembagiannya ada, bisa dipelajari. Ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, ada. Nah, di sana kita bisa melihat, nah, kita butuh tidak dengan doa, kan gitu. Kalau saya sendiri kan butuh. Betul. Satu, doa itu sebagai ibadah, kan. Doa itu sebagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu. Berarti itu perintah. Berdoalah kamu. Perintah. Maka aku akan mengijabah. Nah, selebihnya apa makna dari doa itu sendiri? Ya, kita sebagai hamba memohon yang terbaik dari doa itu sendiri. Bukan bermaksud untuk merubah takdir, ya, tapi memohon yang terbaik kepada Allah melalui ibadah dan pujian. Ya. Makna terbaiknya apa? Seperti yang diajarkan oleh para orang-orang saleh. Minta ampun, taubat. Seandainya tidak ada perintah doa, maka dengan cara apa kita memohon taubat kepada Allah? Kan? Nah, kita minta surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Surga itu seperti ini, yang luasnya seperti langit dan bumi. Maka kejarlah, kan? Nah, kita minta, ya Allah, aku mohon surgamu. Nah, di sana kita diiringi dengan pujian-pujian. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itu pujian-pujian. Jadi ketika kita berdoa pun kita tidak maknanya tidak mengatur Allah, tapi betul-betul meminta. Ya. Kalau kita mengatur Allah berarti kata tadi, ya Allah hancurkanlah si fulan. Berarti kan menyuruh Allah. Kenapa nggak kamu yang hancurkan sendiri? Ya Allah bangkrutkan usahanya Pak Didin. Itu kan mengatur Allah. Emang belajar dari mana gitu? Kalau misalkan dari doa sendiri kita yang buruk-buruk. Terus ketika kita melihat orang melakukan dosa, ya, melakukan kesalahan, melakukan suatu tindakan yang melanggar Islam, harusnya kan kita mendoakan semoga mereka bertobat. Tapi kan kita beda, nanti tunggu karmanya. Seolah-olah karma itu sesuatu yang betul-betul pasti terjadi gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Iya. Kita berharap orang penjahat itu mendapatkan karma dari perbuatannya, kan? Siapapun. Nah, itu kita nafsu yang berbicara, ya, ketika melihat orang-orang seperti Iya, itu. betul. Apakah karma akan datang kepada orang yang melakukan itu atau tidak? Ya kan kita tidak tahu. Wallahu alam. Buktinya seperti ini. Sahabat-sahabat Nabi, ya, yang dulu melakukan kejahatan-kejahatan. Apakah karmanya datang kepada mereka semua? Tidak semua karmanya datang. Bisa jadi taubatnya lebih cepat dari datangnya karma itu sendiri. Nah, makanya ketika kita bertobat itu ya sesegera mungkin. Seperti kebiasaan Rasulullah kan mengucapkan istighfar. Nah, itu supaya kalau kita melakukan kesalahan, taubat kita tuh lebih cepat dari datangnya karma itu sendiri. Ya. Nah, salah satunya tadi dengan berdoa. Ya, kadang-kadang kan saya suka mendengar gitu kan kepada orang-orang, ya ini mah ya, mudah-mudahan di mana saja berada nih yang mendengarkan channel ini masalah tentang doa. Jadi ketika yang disebutkan Fulan bin Fulan, ya,
masalah pemberantaman apa hal sepele atau apa gitu kan. Kadang-kadang ketika yang ditujukannya contoh celaka atau apa ya yang tidak diinginkan gitu kan. Tapi karena dia sudah merasakan doa tadi yang jelek dikasih ke Fulannya gitu kan, Fulan bin Fulannya misalkan. Dia tuh merasa bangga gitu. Ya bahasa Sundanya tuh kan kuaing didoakan gitu mah dia sampai terpeleset. Padahal itu jauh banget ya pikirnya. Mungkin bisa terjadi itu mah karena keteledorannya gitu kan. Karena sudah mungkin takdirnya, tapi ucapan Fulannya itu menunjukkan gitu kan. Akhirnya itu merasa bangga. Kadang-kadang aku bukannya ini ya, bukannya kita mengarang ini bahasa, suka mendengar gitu. Kalau dikala ada orang yang hal seperti itu gitu, mendengarnya tuh kan kurang didoakan gitu mah si anu padahal itu jauh sekali ya tangkapan pemikirannya itu mah sudah mungkin takdirnya aja gitu kan padahal ya makanya ya kita yang mengkaji masalah doa itu sayang sekali ya orang yang suka ibadah intinya sholat atau puasa atau sedekah tapi masih mempunyai hati kepada rekannya sendiri atau keluarganya sendiri mempunyai sifat doa itu ada yang tidak istilah sama ikhlas mendoakan kepada temannya atau rekannya gitu di digenggam hanya kesirikan aja gitu kan di bidang usahanya di bidang bisnisnya gitu kan itu sayang sekali ya itu padahal doa sendiri yang tadi disebutkan itu ketika kita mendoakan kepada rekan kita doa yang baik akan kembali lagi kepada kita yang baik juga gitu kan. Iya. Jadi ada doa-doa yang disusun oleh para ulama ya, para ulama. Tingkatan dari doa itu sendiri kan satu memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus kedua salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketiga mendoakan orang tua, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu mendoakan kita, setelah mendoakan kita mendoakan anak kita, anak istri kita, keluarga. Setelah itu mendoakan orang lain yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh kan. Nah, terus saudara kita yang masih dalam keadaan membutuhkan gitu kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan rezeki. Nah itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama. Nah, iya betul. Nah itu dari rentetan doa seperti itu hakikatnya nanti akan kembali kepada kita yang mendoakan. Iya makanya tadi kita ya mengkaji masalah doa ini memang yang tadi disebutkan ya sama Ustadz mendengarnya itu indah. Pertama kita memuji kepada Allah gitu kan. Sholawat kepada baginda Rasulullah. Terus mendoakan kepada ibu bapak yang masih hidup atau yang sudah meninggal gitu kan. Terus mendoakan kepada kita, keluarga kita, istri, anak. Ya kalau ke anak ingin soleh-solehah gitu kan. Kalau kita mungkin kepada istri ingin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah kan itu doa-doa yang baik gitu kan. Dan langsung kepada saudara kita yang terlilit misalkan hal-hal yang ininya semoga Allah mudahkan ya Allah Fulan bin Fulan gitu kan. Itu lebih indah. Gitu kan. Jadi tidak beban sebetulnya ya kalau membicarakan itu. Tapi yang tadi disebutkan ini fatalnya itu tiap harinya melihat nama Fulan bin Fulan kayak gimana itu jangan ya istilahnya seharusnya yang tadi peganglah doa itu yang baik senjata karena doa itu senjata ya senjatanya kita gitu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan mengatur-ngatur Allah ya itu yang disebutkan tadi ya Allah bencana karena atau apa itu kan sangat-sangat
nggak boleh sekali kan gitu kan. Kita hanya bisa mendoa kepada Allah, sesudah itu hanya Allah yang maha segala-galanya, itu aja mungkin. Ya. Allah lebih tahu kebutuhan kita Iya, yakin. ketimbang kita sendiri, kita malah tidak begitu tahu kebutuhan kita itu apa. Tapi Allah lebih tahu. Makanya doa itu ada yang dikabulkan, ada yang ditangguhkan, ada yang memang tidak dikabul. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan tadi ya, kita seolah menjadi orang yang terzolimi. Karena doa orang yang terzolimi itu makbul. Nah, kadang kita seolah-olah orang yang terzolimi, sehingga kita punya hak veto untuk menghancurkan orang melalui doa. Nah, itu sebetulnya pemahaman-pemahaman yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Betul. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah kan memaafkan, Betul. menyayangi. Ya, adapun memang pada saat suatu waktu kita benar-benar terzolimi, ya sebetulnya kan kita nggak berhak juga melalui itu kita menghancurkan orang lain melalui doa itu sendiri, sekalipun kita termasuk orang yang terzolimi gitu. Jadi sifat pemaaf kita ya, sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah itu justru yang akan menambah kekuatan atau keindahan doa kita itu sendiri, ketimbang kita mendoakan yang buruk-buruk. Contoh misalkan ketika kita kehilangan barang, kan ada dua pilihan kan. Iya. Kita mendoakan yang baik kepada si pencuri atau mendoakan yang buruk. Kalau kita mendoakan yang baik berarti kan ya Allah semoga pencuri itu insaf dan semoga barang yang telah dicuri engkau ganti. Kan itu lebih indah. Betul. Ketimbang kita mendoakan yang buruk, ya Allah hancurkanlah pencuri itu, putuskanlah tangannya seperti kisos kan. Iya. Seperti wah, jadi banyak sumpah serapah yang keluar. Misalkan pencurinya tetangga, misalkan Iya. gitu. Terus memang terjadi. Wah betul, ini doaku yang terijabah. Nah itu kan bahaya juga. Lama kelamaan sumpah serapah dia akan terus berulang. Sekalipun nanti yang hilangnya mungkin nggak terlalu berharga juga sih sebetulnya. Betul. Nah, cuma sumpah-sumpah serapah itu yang keluar gitu. Jadi makna seorang mukmin, makna seorang muslimnya itu di mana gitu. Ketika kita ya, dalam kehidupan sehari pun masih melibatkan doa untuk sesuatu yang kurang baik. Padahal doa itu sendiri sifatnya pribadi antara kita dengan Allah. Iya. Ya makanya di orang-orang itu terkadang yang tadi itu masalah tentang mengenai kepunyaan gitu kan, bilang katakanlah harta gitu kan, Ya. atau misalkan mempunyai ladang, contoh pohon pisang, terus singkong, itu kadang-kadang yang suka dengar gitu kan, diambil misalkan 2 batang pohon singkong, tapi kan spontannya itu kadang-kadang mendengar, ini singkong ada yang ngambil, mudah-mudahan gitu kan bahasanya, mudah-mudahan perutnya buncit kan. Itu
ku bahasa mendengar gitu kan juga kan kalau kita Hmm. sudah istighfar astagfirullahaladzim. Tapi yang tadi yang leleh tadi ya hatinya itu. Kalau misalkan menang benar-benar kalau sudah menjadi seorang muslim gitu kan. Ya Allah, oh mungkin ini orang ada yang lapar. Mudah-mudahan jadi berkah sama yang ngambilnya. Udahlah ya Allah, hamba ridho. Itu kan lebih indah kedengarnya Lebih gitu indah. kan. Mungkin Allah yang tadi mendengarnya bisa jadi kalau panennya itu mau setengah kintal contoh, bisa jadi kan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi 1 kintal mau dapatnya setengah kintal kan mungkin dari hilang yang tadi 2 pohon singkong Allah ganti 10 kali lipat misalkan gitu kan, bisa jadi gitu kan. Itu Iya. bentuk-bentuk ujian kepada orang-orang yang itu ya, yang kuat iman atau ininya gitu kan. Nah makanya indah ya di doa menceritakan tentang doa ini. Semoga yang mendengarkan ya kajian-kajian kita ini tolong ya dipahami. Jadi kehidupan itu, ucapan itu jangan sampai asal gitu kan kepada rekan, kepada keluarga, sekalipun ambek kepada orang tua itu berbahaya ya. Harus bisa menjaganya gitu kan, harus bisa menjaganya gitu. Masalah berbicara yang kotor-kotor itu takutnya jadi doa. Sedangkan Iya. kembali lagi kepada dirinya. Ya berdoa mah yang tadi itu yang disebutkan tadi ya, yang baik-baik. Ketika kita mempunyai di kebun buah mangga atau apa, terus ada hilang, terus kita suka ngitung, contoh ada 10 biji mangganya itu, terus hilang 3, terus dilihat, oh pasti ini ada yang maling, udah langsung sudon kan. Mudah-mudahan perutnya buncit itu nggak boleh ya. Kan, ya Allah yang ngatur segalanya ya. Doakan aja ya Allah, mudah-mudahan mangga aku hilang 3, semoga yang ngambilnya itu disolehkan, semoga jadi berkah sama ya buahnya gitu kan. Iya. Hamba hanya bisa mendoakan yang terbaik ya Allah. Nah, Itu aja, selesai ya iya. masalah itu mah gitu kan. Gitu. Ya, karena kan terukur lah. Iya. Artinya terukur itu kan tidak begitu besar. Iya. Apakah dengan pencurian itu bisa menghancurkan hidup kita atau menyengsarakan kita, kan enggak, hanya sebagian-sebagian kecil kan. Iya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya eh, ketika datang suatu tadi ya hal-hal yang buruk, ya kita balas dengan kebaikan. Nah, itu Iya. lebih lebih baik ketimbang kita balas lagi dengan keburukan. Yang disayangkannya tadi, yang disayangkan ya ini, ketika Pulan mengambil sesuatu, contoh di tetangganya ayam, itu yang disayangkan itu sudah sama tetangga, sudah semuslim gitu kan, sampai lapor kepada pihak yang berwajib. Udah habislah, misalkan harus waktu gitu kan, habis waktu sampai dilaporin itu hilang padahal ayam cuma 1 contoh gitu kan. Padahal dia masih banyak punya gitu kan. Karena mungkin kesal gitu kan. Padahal hanya 1 kali, baru 1 kali gitu kan. Lebih baik kan tadi bahasanya diikhlaskan ya, didoakan yang terbaik. Ini malah lapor sama ya pihak yang berwajib. Udah waktu mah itu ininya, waduh, ini sangat-sangat kelihatannya ini gitu kan. Kalau bilang kata fatal, fatal. Memang benar yang namanya barang kita memang Allah titipkan ya segalanya gitu kan, itu sebetulnya bentuk ujian juga. Tapi hilang misalkan yang tadi hilang kambing, hilang ayam gitu kan, kendaraan pun mungkin kalau kita menerimanya tadi dengan ikhlas, insya Allah yakin ya Allah akan mudahkan jalannya lagi gitu kan. Iya, artinya kan tadi terukur. Iya betul. Terukur ketika yang hilang ya barang-barang tertentu lah, Iya. nggak terlalu berpengaruh pada kehidupan kita, ya ikhlaskan aja. Adapun barang-barang lain yang seperti tadi ya kayak motor ataupun kambing,
Yaitu bagi pedagang ada pengaruhnya nih, rugi jadi rugi nih, ya itu bisa diproses secara hukum. Nah, bisa ya. Karena tadi terukur gitu. Iya, betul. Tapi ketika kita memilih untuk jalan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, artinya minta lebih baik kepada Allah. Oh, ini tidak terlalu berakibat fatal kepada kita. Dan kita punya kesadaran bahwa mungkin ini teguran kepada kita. Harusnya kan kita sodakohkan, kenapa dicuri? Ya kan mungkin karena kita lupa akan sodakoh, akhirnya ada yang curi. Jadi banyak eh, muhasabah diri dari kejadian itu. Betul, betul. Dari kejadian itu kita banyak merenung bahwa mungkin ini teguran dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita tidak termasuk orang yang gemar bersedekah mungkin, tapi gemar misalkan memamerkan. Dan suatu saat hilang, nah makna tadi kan semua pun barang yang kita miliki itu kan milik Allah. Ya ketika hilang ya kembali kepada Allah. Kita dititipi saja kan. Kita dititipi saja oleh Allah sehingga kita merasa jadi orang yang kaya misalkan. Padahal itu kan titipan. Ya, ibarat seperti inilah. Pak Ustadz Didin awalnya tidak punya apa-apa. Betul. Tapi dititipi mobil. Akhirnya jadi punya mobil. Punya mobil kan bisa dipakai, bisa bermanfaat. Tapi suatu saat sama yang punyanya diambil lagi. Berarti mobilnya udah nggak ada. Nah itulah makna harta yang ada pada diri kita itu sebetulnya dititipkan. Jadi kalau kita sombong berarti sombong dengan titipan Allah. Karena pada hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Kalau kita lahir tidak punya apa-apa, hanya mengandalkan belas kasihan orang tua kan. Betul. Kalau orang tua tidak memiliki belas kasihan, udah kita mati, masih bayi juga nggak akan hidup. Tapi ada orang-orang yang sayang, orang tua sayang, orang sekeliling sayang. Akhirnya kita hidup sampai sekarang. Dan ketika mati pun justru memang tidak membawa apa-apa. Jadi sangat disayangkan gitu. Ketika kita berdoa, yang diperbanyak itu malah sifat-sifat duniawi saja. Nah, kita berdoa untuk akhirat, ya Allah ampuni saya, sehingga ketika Allah mengampuni kita pulang dalam keadaan bersih. Nah itu doa-doa yang sifatnya akhirat. Ya Allah terimalah amalku kan, amal yang kita lakukan ini, kebaikan-kebaikan ini jangan diabaikan oleh Allah itu, tapi diterima supaya nanti apa, jadi bekal nanti di akhirat. Itu kan doa-doa untuk akhirat semua, ketimbang kita berdoa untuk hal yang sifatnya duniawi saja. Yang merasakan tadi ya ketakutan, takut ini, padahal Allah udah ngatur segalanya ya. Itu masalah. Nah kita kan untuk makan saja kita masih takut, ya kan besok kita makan apa, sekolah anak-anak nanti gimana, masa depannya gimana, terus kita sendiri nanti menghadapi hari-hari tua nanti seperti apa. Itu kan ketakutan yang sifatnya fiktif itu artinya di depan, belum tahu terjadi atau tidak. Nah makanya orang-orang yang Allah sayang, misalkan aulia Allah kan, itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah hilangkan pada diri mereka itu rasa takut dan rasa sedih. Rasa takut untuk menghadapi hari esok dan rasa sedih ketika datang suatu kesedihan. Nah, dihilangkan orang-orang aulia Allah itu. Nah kalau kita masih sedih, masih takut dengan hal-hal yang tadi disebutkan, ya barangkali kita masih belum termasuk orang yang disayang oleh Allah. Kita masih mengandalkan logika kita, masih mengandalkan pikiran kita untuk bertahan hidup. Tapi ketika kita menggantungkan semuanya kepada Allah, ya
Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika masir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya kalau tadi ya yang bekerjalah, yang mencari nafkah, yang berdagang, yang berdakwah, ya berdakwahlah. Dengan kata bismillah itu sendiri itu bisa menjadi suatu modal. Nantinya ada satu kunci nih. Satu kunci ya. Kenapa para aulia Allah itu tidak takut menghadapi hari esok? Artinya tidak memiliki rasa takut. Ya. Yang tadi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa khauf itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka selalu berbuat baik. Jadi kebaikan kita hari ini akan menimbulkan keberanian untuk menghadapi hari esok. Nah, contoh, sekarang nanti kita berbuat baik, nanti akan timbul keberanian untuk perbuatan baik lagi di hari esok. Terus, tapi ketika kita melakukan kesalahan, misalkan contoh, kita pukulin orang sampai masuk rumah sakit misalnya. Nah, itu berani tidak menghadapi hari esok. Yang ada itu rasa takut. Betul. Nanti dibalas, digebukin lagi. Ya. Takut nanti yang digebukinnya lapor polisi, terus kita dijemput ke rumah. Masuk kantor polisi, polsek. Ya. Masuk ke pengadilan, divonis sekian tahun. Keluarga kita makan apa. Nah itu. Jadi sebetulnya kebaikan-kebaikan kita hari ini akan menimbulkan keberanian untuk menghadapi hari esok. Betul. Ya. Semoga kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang mendengarkan tentang kajian ini di channel kami ya, Tulis Friday, moga-moga Allah mudahkan segala urusannya ya. Amin. Kita selalu berdoa yang terbaik. Amin. Dijauhkan segala penyakitnya, dimudahkan segala urusannya, apapun urusan ya kita masing-masing, moga-moga Allah mudahkan. Iya. Nah, ya sekian saja mungkin ya saja. Iya. Nanti insyaallah ditutup dengan doa ya. Doa ya insyaallah. Pimpin. Nah, kita biasa ya. Aku nama Pak Didin, ini Pak Ustadz Yusuf. Doakan ya, semoga kami bisa istiqomah menjalankan kajian tentang Islami dan mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh kita semuanya gitu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi usawil fadilah. Ya Rabbi warda 'anil sahaba. Ya Rabbi warda 'anil sulala. Ya Rabbi warda 'anil masayikh. Ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudni. Ya Rabbi la taqhar jana. Ya Rabbi ya sami du'ana. Ya Rabbi balighna nazuru. Ya Rabbi taghsana binuri. Ya Rabbi hifdana wa amanak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Muhammad.
إن الله والملائكة يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافنا وقريبنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. Amin. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يبين ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحمي جميع الأحوال والعافية وتبدلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيء وترفعنا بها يا الله وتضلك بها الصبر من جميع خلقك الحي إنك على كل شيء. اللهم يا الرحمن يا الرحيم يا سلام يا حليم يا قريب يا مجيب يا وحاد اللهم اغفر لي ذنوبي لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالحرب وانت اخر الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وكاية في الجسد وجادة في العلم وبركة في رزق وطبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت نجاشات والأنفاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك نار ساءت مستقر. ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إجابة يا الله. الفاتحة.